Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini versi lengkap dari TikTok tadi yang hanya sebentar. Pak, bagaimana caranya belajar hipnotis atau hipnosis? Belajar hipnosis ada beberapa tahapan penting sebelum Anda menetapkan pilihan untuk menjadi praktisi hipnosis. Yang pertama, Anda harus punya niat. Kenapa niat? Segala apapun yang terjadi di dunia selama kita ada di dunia itu semua berbasis niat. Pengalaman saya beberapa peserta pelatihan kelas baik yang berbayar ataupun yang gratis. Dulu pernah beberapa kali saya membuka kelas gratis. Itu semuanya kesuksesan bergantung dari bagaimana besar niat itu belajar. Ada beberapa orang yang datang dengan membawa investasi yang tidak sedikit. Artinya dia pengen bisa dan pengen belajar hipnosis. Tapi karena niatnya tidak baik, niatnya tidak sempurna, niatnya tidak serius, niatnya setengah-setengah, maka ya outcome-nya sesuai dengan niat itu. Jadi bagi alumni, bagi peserta pelatihan, tentunya Anda pernah mengisi form tentang kelas saya. Dan di situ ada sebuah alasan apa yang Anda harapkan di kelas, apa outcome Anda datang ke sini untuk belajar, apa yang mau didapatkan. Dan dari outcome itulah yang nanti akan menjadikan sesuatu yang Anda bawa pulang. Selama Anda masih menganggap bahwa belajar hipnosis hanya pengen tahu, hanya pengen melihat, hanya penasaran, pengen membuktikan apakah hipnosis benar atau tidak, maka proses belajar menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dan seringkali Anda pulang hanya tahu, disuruh praktek ya nggak mau, disuruh praktek nggak bisa. Kenapa? Karena niatnya dari dalam diri belum diubah, peta mentalnya, mindsetnya belum berubah, karena hanya memandang bahwa hipnosis sebelah mata, atau hipnosis menjadi sesuatu yang benar nggak nih hipnosis, benar nggak nih cara kerjanya bagaimana, cuma pengen tahu itu aja. Padahal investasinya tidak murah tentunya. Ada yang dia hanya diskusi sama saya, ada yang dia ngobrol karena niatnya yang luar biasa besar. Walaupun dia tidak punya secara finansial cukup untuk ikut kelas saya, tapi mendapatkan banyak hal yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk dia. Jadi artinya bukan masalah bayar atau tidak, bukan masalah transfer atau tidak, tapi prinsipnya seberapa besar niat itu. Dan Anda membayar ikut kelas profesional dimanapun juga tergantung bagaimana niat Anda sebagai langkah awal belajar hipnosis. Yang dua, memantaskan diri dan melayakkan diri. Ini yang lebih krusial lagi dan lebih penting. Beberapa orang punya niat besar, ingin belajar. Dia secara finansial sudah punya uang, secara finansial sudah punya sumber daya yang cukup, sumber dana yang cukup untuk ikut kelas. Tapi dia merasa nggak pantas, nggak menganggap bahwa keilmuan ini penting. Maka ini juga akan menjadi proses yang tidak mudah untuk Anda menguasai dan mempelajari keilmuan ini. Salah satu, beberapa orang menganggap memberikan makna bahwa yang namanya memantaskan diri, melayakkan diri adalah datang di kelas. Artinya ketemu dengan saya serius, ketemu dengan praktisi serius, ketemu dengan trenernya, gurunya serius. Ada beberapa orang yang cuma chat doang. Ketika diminta untuk ketemu secara formal, secara profesional, selalu berkilah. Atau ketika gurunya ada event apa yang berbayar, dia nggak, mentalnya gratisan. Jadi kalau mental gratisan, mental yang penting memanfaatkan sesuatu, ya saya jamin proses belajar ini akan menjadi proses yang menarik lah. Artinya luar biasa, rasanya pasti tidak mudah. Memantaskan diri adalah dengan cara berinvestasi, dengan cara meluangkan waktunya secara profesional. Misal serius janjian ketemu, serius ingin belajar, salah satunya ya serius untuk ikut kelas profesional. Saya tidak bilang bahwa Anda harus ikut kelas berbayar, tapi artinya kalau Anda menginvestasikan waktu Anda, pikiran Anda, ketemu sama guru Anda, ketemu sama orang yang dianggap lebih mampu dari Anda, memiliki sumber daya untuk belajar Anda, saya yakin Anda akan mampu. Saya kasih contoh. Ada beberapa orang yang dia secara finansial tidak bayar saya untuk kelas, tapi dia bergabung dengan saya, komit ketika kita ada kegiatan, ketika ada
Kopdar, Cipok, dan dia serius datang dan dia serius belajar, maka dia akan bisa. Hanya saja tidak cepat, tidak seperti Mas Trisno, tidak seperti Mas Imron, tidak seperti Mas Antoni, atau tidak seperti yang lain-lainnya, bahwa proses belajarnya akan lebih mudah ketika seorang sudah merasa pantas, merasa layak mendapatkan keilmuan ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam positif, sehat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.